ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره وارزقنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. Sebenarnya yang ditunggu-tunggu pada pagi yang berbahagia ini adalah guru kita Ustaz Masrul Aidi. Namun karena beliau berhalangan, maka saya mencoba menggantikan jadwal yang seharusnya disampaikan oleh beliau. Menariknya biasanya setiap penghujung Ramadan itu kita seringnya ditutupi atau diberikan wasiat tausiah oleh Ustaz Masrul karena ini berkaitan dengan fikih, fikih zakat fitrah, kemudian berkaitan dengan pelaksanaan ibadah Idul Fitri. InsyaAllah akan kita rayakan esok hari insyaAllah. Namun seperti pepatah orang Aceh, nyoku hana dibilang darut canggang jid keraja, begitulah kira-kira. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, di waktu yang sangat singkat ini, maka saya ingin mengajak kembali, mereview kembali dari pelaksanaan ibadah Ramadan yang selama ini kita lakukan sebanyak 30 hari ya. Ini hari yang ke-30. Rasulullah SAW dalam satu riwayat, walaupun ini bukan hadis yang kuat, dalam doa beliau, Allahumma barik li fi Rajab, ya Allah berikan keberkahan kepadaku pada bulan Rajab, wa barik li fi Sya'ban, berikan keberkahan kepadaku pada bulan Sya'ban, wa ballighni Ramadan, dan sampaikan, tibakan aku berjumpa dengan bulan Ramadan. Dari redaksi susunan bahasa yang ada dalam riwayat itu, sekali lagi ini bukan hadis yang kuat ya, tapi bisa kita jadikan pedoman dalam Fadailul A'mal. Di situ Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian baru Ramadan. Seakan-akan memberi isyarat kepada kita untuk sampai ke bulan Ramadan kita butuh pemanasan. Itu pemanasannya di bulan Rajab. Tes puasa dulu, ya. Kemudian kita dilarang berpuasa di Rajab, itu enggak ada hadis yang menyuruh kita berpuasa di bulan Rajab secara puasa sunat, enggak ada istilah puasa sunat di bulan Rajab. Tapi bulan Rajab itu bulan haram, salah satu dari 4 bulan yang haram: Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Secara umum di bulan haram itu disunatkan berpuasa, tapi bukan anjuran khusus puasa di bulan Rajab. Kemudian di bulan Sya'ban, ini bulan Sya'ban kita dianjur oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak puasa. Maka dalam hadis tidak terlihat Rasulullah berpuasa lebih banyak selain Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Jadi bulan Rajab kita tes berpuasa, pemanasan. Kemudian di bulan Sya'ban memperbanyak lagi berpuasa sampai di bulan Ramadan kita sepenuhnya berpuasa 30 hari, 29 hari. Ini kalau kita analogikan mirip seperti pemain bola atau olahragawan secara umum yang butuh pemanasan sebelum dia melakukan penampilan yang terakhir.
Pemanasan dulu, latihan, baru Ramadan, baru Piala Dunianya Islam, baru mati-matian. Dan kita alhamdulillah sampai hari ini Allah sudah memberikan kekuatan kita, dan insyaAllah kita doakan agar kita bisa menyelesaikan di hari terakhir ini pelaksanaan ibadah Ramadan. Ternyata semua bentuk ibadah itu yang Allah syariatkan untuk kita bukan untuk membebani kita, sekedar menahan lapar dan minum, sekedar menyusahkan kita, ya. Ternyata tidak seperti itu, tapi kembalinya semua kepada kita, karena kita ini makhluk yang berdosa. Karena dalam hadis Rasulullah bersabda, sekiranya kita tidak berdosa, maka Allah akan mendatangkan bangsa lain selain kita yang mereka berdosa, kemudian mereka bertobat dan Allah mengampuni dosa mereka. Jadi kita memang diciptakan oleh Allah memang berdosa, dan disitulah bentuknya kita ini hamba Allah. Kalau kita enggak berdosa, berarti kita gimana? Lagi Tuhan, sama kita dengan Tuhan. Tidak seperti itu. Disinilah kita, karena kita makhluk berdosa, maka disitulah kita terlihat kita ini lemah, kita ini banyak kekurangan, kita ini butuh kepada Tuhan. Makanya kita berdosa. Makanya kalau kita enggak berdosa, maka Allah akan jadikan makhluk lain, akan gantikan manusia ini dengan makhluk lain yang mereka berdosa, kemudian mereka bertobat, kemudian Allah memberi ampunan kepada mereka. Ramadan ini salah satu sarana yang Allah berikan kepada kita sebagai modal kita untuk memperoleh pengampunan. As-salawatul khams, salawat 5, ya, dari asar sampai maghrib ke isya sampai subuh berputar-putar itu, di antara keduanya ini ada pengampunan. Ada pengampunan. Wal jum'atu ilal jum'ah, dari Jumat satu ke Jumat kedua kita ada pengampunan. Selesai Jumat kita dapat pengampunan. Jumat berdosa lagi, Jumat depan pengampunan lagi. Wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan satu ke Ramadan kedua dan seterusnya, mukaffiratun lima bainahuma, di antara keduanya juga Allah berikan pengampunan. Ini kita sudah idza jutuniba al-kabair, kalau kita tidak melakukan dosa besar. Tapi kalau dosa besar tidak ada ampunan kecuali taubat nasuha. Tapi kalau dosa-dosa kecil, ya, batajak-ajak bajalan katakanlah urina ngop, ini dosa-dosa kecil seperti ini, kemudian karu dah pegah ke gop, kemudian karu tekan ke gop, perasaan hati ketetanggaan apa umat tetangga long ada mengatakan dosa-dosa seperti ini bisa diampuni dengan solat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, ya. Karena kita makhluk berdosa memang seperti itu, maka Allah berikan nyocok, tinggal kita melakukan. Nyocok, nyolon kena ampun, mau mengampuni dosamu, tinggal kamu melakukan solat Jumat, tinggal kamu melakukan solat 5 waktu, tinggal kamu berpuasa Ramadan, itu aja. Mau melangkahkan kaki untuk melakukan, saya berikan ampunan. Ya, kita di masjid ini ada ATM beras. ATM beras cuma keluar beras pada hari Sabtu setelah subuh. Begitu kalau saya tidak salah. Tinggal orang yang dikasih ATM itu datang ke masjid, salat subuh di sini, kemudian datang memasukkan kartu. Tapi kalau enggak mau melangkahkan kakinya, Allah bahura minggu benda kujak, apa siplo benda kujak. Hai dipilih. Bahura Senin benda kujak. Hai dipilih. Ya, tidak diberikan. Begitulah umpamanya, ya. Karena kita makhluk berdosa, Allah berikan nyocok, lakukannya, nak longjo ampunan. Maka salah satu yang media kita untuk memperoleh ampunan itu adalah pelaksanaan ibadah Ramadan. Dan apabila kita melihat ibadah Ramadan secara khusus, maka sangat istimewa dia dibandingkan ibadah-ibadah yang ada di bulan yang lain. Baca Al-Quran beda dengan bacaan di bulan yang lain. Man qara'a Al-Quran fi syahri Ramadan kana lahu bi kulli harfin hasanah. Setiap huruf yang dia baca itu ada kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha.
satu kebaikan itu dilipat 10 kali di bulan Ramadan. La aqulu alif lam min harfun, walakin alif harfun, lam harfun, min satu huruf. Jadi satu huruf itu dilipat 10 kali. Berapa juta huruf yang ada dalam Al-Quran. Itu bagi orang yang membaca 30 juz. Kalaupun kita tidak sanggup membaca 30 juz dengan alasan, apalah alasan? Enggak punya kemampuan membaca Al-Quran, atau enggak cukup waktu untuk membaca Al-Quran, atau terlalu lelah bekerja sehingga tidak sanggup untuk membaca Al-Quran, Rasulullah menawarkan solusi, memberikan paket. Ya, paket orang-orang yang tidak punya waktu. Lagi haji plus. Long cuma jejak Arab Saudi cuma seminggu saja. Karena pekerjaan yang begitu banyak. Ambil paket plus. Walaupun bayarannya mahal, tapi statusnya dia sudah mendapat haji. Walaupun pahalanya tidak seperti orang naik haji biasa yang menetap di Arab Saudi itu di tanah suci sampai berapa hari? 30 hari. 21 hari. 40 hari. Dia bisa melakukan arba'in. Tapi cuma 1 minggu tidak bisa melakukan arba'in. Tapi dia sudah memperoleh pahala haji. Kita bisa ingin mendapatkan pahala umrah. Tapres sampai syuruk, duduk di masjid, niat i'tikaf, keluar syuruk, salat, sudah dapat pahala umrah. Tapi tidak seperti orang yang mengeluarkan hartanya berangkat ke sana. Ya, tapi statusnya sudah seperti umrah. Begitulah. Begitu juga berkaitan dengan tidak sanggup membaca Al-Quran dengan bermacam alasan, termasuk alasan malas. Karena Nabi katanya kan Nabi orang rajin-rajin mentang. Tapi Nabi untuk orang-orang malas juga. Nabi orang-orang malas juga, ya. Nabi Muhammad ini Nabi untuk semua orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang mengucapkan itu ada orang rajin, ada orang malas, ada orang kaya, ada orang miskin. Maka ayajazu ahadukum an yaqra'a fi kulli lailatin thulutsal Quran? Apakah tidak sanggup di antara kalian untuk membaca setiap malam sepertiga Al-Quran 10 juz? Maka oleh sahabat yang mendengarkan, bagaimana ya Rasulullah? Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Membaca qul huwallahu ahad sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Berarti 3 kali membaca sama dengan sudah membaca 30 juz. Ini paket bagi orang-orang yang tidak punya waktu tadi, termasuk orang malas, ya. Kemudian qiyamul lail. Ada juga di bulan Ramadan ini, man qama Lailatul Qadri, ada riwayat seperti itu. Ada riwayat man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan, Allah beri pengampunan. Oh, saya enggak punya waktu. Ya. Termasuk malas tadi. Maka Rasulullah beri solusi. Man shalla al-isya fi jama'ah wa man shalla al-fajr, man shalla al-isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal laili. Siapa yang salat isya secara berjamaah, seakan-akan dia sudah menghidupkan setengah malam. Wa man qama al-fajra fi jama'atin wa man shalla al-fajra fi jama'atin. Siapa yang melakukan salat fajar seperti kita ini secara berjamaah, bukan sendirian, fa ka'annama qama al-laila kullah. Seakan-akan dia sudah menghidupkan sepanjang malam. Jadi malam Lailatul Qadar, malam 21, 23, 25, 27, 29, kita sempat datang ke masjid salat Isya, kita sempat datang ke masjid salat subuh, maka seakan-akan walaupun kita tadi tidak salat tarawih, kita sudah dihitung melakukan qiyamul lail dan kita sudah mendapatkan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan orang yang menghidupkan Lailatul Qadar adalah imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampun dosa-dosa sebelumnya. Bukan setahun sebelumnya, tapi selama-lamanya sebelumnya. Kalau orang berpuasa Arafah itu Allah ampuni dosa setelahnya dan sebelumnya, setahun sebelumnya. Kalau puasa 10 Muharram Allah ampuni setahun sebelumnya. Tapi kalau kita menghidupkan malam Lailatul Qadar atau malam Ramadan dalam riwayat yang lain, maka kita mendapat pengampunan sebelumnya. Maka sekurang-kurangnya kita menghidupkan itu dengan kita melakukan salat
berjamaah di masjid, yaitu salat Isya dan salat subuh. Hadirin mata Allah, kita akan berpisah dengan Ramadan. Ya. Di sini ada satu emosional yang bertolak belakang. Kenapa saya katakan emosional yang bertolak belakang? Satu sisi, ya, ini seperti yang dikatakan oleh imam kita tadi malam, umat roti, umat roti. Ya. Kadang-kadang ada sebagian menyesal, ada penyesalan umat. Kok roti? Nak mending royo juga buka. Ya. Mungkin ada yang merasakan seperti itu. Ya. Tapi juga kita yakini banyak juga yang merasakan kebalikannya. Ya, bersedih dengan berpisah dengan bulan Ramadan. Saya tadi katakan emosional yang bertolak belakang. Di mana satu sisi kita sedih dan satu sisi kita bahagia berpisah dengan bulan Ramadan. Kenapa bersedih? Karena selama ini bulan Ramadan ini amalan kita bertambah. Yang satu kali di bulan biasa menjadi 10 kali. Yang apabila kita bersedekah di bulan yang lain nilainya sekian, maka di bulan Ramadan nilainya berlipat ganda. Apapun amalan yang kita lakukan, ada salat tarawih yang tidak ada di bulan-bulan lain, kita bersedih. Kita bersedih. Tapi Rasulullah bersabda, lis-shaimi farhatan. Orang yang melakukan puasa itu ada dua kebahagiaan. Bahagia. Ya, selesai kita melakukan Ramadan itu bahagia. Farhatun inda liqa'i rabbih. Bahagia dia suatu saat nanti kita berjumpa dengan Tuhan kita. Wa farhatun inda fitrihi. Bahagia ketika kita sudah berbuka. Bahagia kita sudah masuk Idul Fitri. Sudah selesai melakukan kewajiban kita ini. Kenapa bahagia? Karena kita sudah mendapat pengampunan dari Allah sebagaimana yang Allah janjikan. Menghidupkan malam Ramadan, 4 pengampunan. Puasa Ramadan, man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu. Berpuasa dapat pengampunan, membaca Al-Quran pahala cukup banyak, bersedekah pahala cukup. Jadi kita sekarang sangat berhak untuk berbahagia. Makanya orang yang berpuasa itu disebutkan dalam hadis itu berbahagia. Dan beruntunglah bagi orang-orang yang selama ini yang Allah minta kita untuk melangkahkan kaki. Beruntunglah bagi orang-orang yang diberikan kartu ATM tadi untuk datang ke masjid pada hari Sabtu mengambil beras, dan dia datang dan memasukkan kartunya dan memperoleh beras. Sangat beruntung dibandingkan orang yang diberi ATM tadi, dia tidak datang dan tidak mendapat beras. Kita datang ke masjid melakukan puasa Ramadan, beruntung sekali, insya-Allah Allah sudah memberikan ampunan kepada kita, insya-Allah, dan kita harus berhusnuzan. Enggak boleh kita jangan-jangan nyuhana ampunan hai aku thali. Kita berhusnuzan, melakukan apa yang diperintahkan, menjauhkan apa yang dilarang, insya-Allah janji Allah akan diberikan. Raghma'an fi rajulin minkum. Celaka sekali. Ya, nyata terjemah dalam bahasa Aceh bodoh rat. Ya. Raghma'an fi rajulin minkum dakhala alaihi syahrul ramadan wa lam yughfar lahu. Sudah datang ke dia bulan Ramadan tapi hana dapat ampunan. Bahkan kata jo ATM hang tem ja. Jumpa ATM tapi hang tem ja. Hana merumpok. Allah sudah berikan ni Ramadan. Tinggal kita melaksanakan apa yang disuruh di bulan Ramadan. Maka sungguh hina, sungguh bodoh orang yang datang bulan Ramadan ke dia, keluar dari bulan Ramadan dia tidak mendapat ampunan. Di lanjutan hadis itu, raghma'an fi rajulin minkum adraka walidai au ahadahuma. Sungguh celakanya, sungguh bodohnya seorang laki-laki yang dalam masa hidupnya dia pernah melihat kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi dia tidak mendapat pengampunan gara-gara orang tuanya. Karena orang tua kita ini, melayani orang tua itu bagian modal juga dari Allah untuk kita mendapat pengampunan dari Allah. Raghma'an fi rajulin minkum. Sungguh celakanya atau sungguh hinanya, sungguh bodohnya seorang laki-laki. Dzukirta 'indahu wa lam yusalli 'alaik. Disebutkan namamu ya Rasulullah, ya Muhammad, tapi dia tidak berselawat kepadamu. Itu juga termasuk orang-orang yang hina. Terakhir, ini terakhir di bulan Ramadan, dan besok kita hari pertama di bulan
Syawal, dan besok kita dilarang untuk berpuasa. Haram kita melakukan ibadah puasa. Tapi hari keduanya sudah dibolehkan berpuasa. Maka dalam bulan Syawal kita usahakan juga agar kita bisa melanjutkan puasa, yaitu disebut dengan puasa sittah, puasa 6. Dalam hadis Rasulullah SAW sabda, "Man shama Ramadhana thumma atba'ahu bi sittin min Syawal fa ka'annama shama ad-dahra kullah." Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia mengikuti 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia telah berpuasa sepanjang tahun. Ini bonuslah ya Allah. Ya, ada puasa setahun, tapi kejut bonus puasa 6 roti. Nak je setahun. Kenapa? 30 hari. Satu harinya kali 10. 30 hari berarti 300. Ini puasa Ramadan ini, 30 hari ini kita sudah bernilai 300 hari. Ya. 6 hari lagi kali 10. 60. Berarti jumlah hari dalam setahun itu sekitar 360 hari ya. Seperti itu. Maka siapa yang berpuasa Ramadan kemudian menambah lagi 6 hari, seakan-akan dia telah berpuasa sepanjang tahun. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah Ramadan ini, kalau kita analogikan tadi seperti olahragawan, dan kita sekarang sudah berada di puncaknya, ya sudah finalnya kita. Selesai kita memperoleh piala nanti, agar kita terus melanjutkan latihan. Kenapa? Karena nanti kita akan berhadapan dengan final-final yang lain, event-event yang lain. Baik untuk baku piuh ni. Juga ada piuh karya perut lah. Kahit dah boleh. Tapi walaupun tidak sebanyak 20 rakaat yang kita lakukan setiap malam, paling kurang 2 rakaat, 4 rakaat. La takun mithla fulan. Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan, jangan seperti orang ini. Kana yaqumul lail." Biasanya dia melakukan qiyamul lail, fataraka qiyamul lail. Sekarang dia enggak melakukan lagi qiyamul lail. Tapi tetap kita lakukan walaupun kualitasnya, kadarnya tidak sebanyak di bulan suci Ramadan. Dan memang seperti itu. Rasulullah itu kalau bersedekah tidak banyak, ya. Tapi kalau di bulan Ramadan lebih banyak. Di bulan Ramadan lebih banyak. Tapi di bulan-bulan lain tetap bersedekah. Tapi nominalnya mungkin bisa dikurangi. Tapi kalau di bulan Ramadan itu ditingkatkan. Mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita dapatkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.